Elit partai politik lagi-lagi terjerat korupsi. Pelaku tidak rasuah pun kini didominasi para politisi. Dugaan aliran dana ke partai politik tetap jadi misteri. Kadar korupsi cermin kegagalan partai politik berdemokrasi. Lantas, bisakah partai politik diberi sanksi? Inilah Satu Meja The Forum, parpol di pusaran korupsi. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak korupsi, pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Permainan oknum penegak hukum, permainan oknum ya politisi, dan di antara ya ada apa relasi itu? Jangan-jangan tidak hanya Aziz Samsudin, jangan-jangan ada yang lain. Korupsi terus saja terjadi dan korupsi itu memuakkan, korupsi itu memiskinkan. Politisi dan partai politik kerap berada di pusaran korupsi. Ikhtiar pernah dilakukan, kampanye jangan pilih politisi busuk pernah dilakukan di awal-awal reformasi. Daftar politisi busuk pernah dibeberkan, namun tidak mempan. Kini politisi masih saja berkubang dengan korupsi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Inilah tema Satu Meja The Forum. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Supriyansyah, politisi dari Partai Golkar. Selamat malam, Pak Supriyansyah. Selamat malam, Mas Saur. Kemudian ada Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Bung Budiman. Lalu kemudian ada Ronald Paul, ex penyidik KPK. Selamat malam, Bang Ronald. Selamat malam, Bung Budiman. Dan kemudian di studio ada Titi Anggraini, Ketua Dewan Penasehat Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, Mas Budiman. Nanti juga akan tergabung politisi dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Atau sudah bergabung? Belum? Oke, belum. Saya memulai dari Pak Supriyansyah, politisi dari Partai Golkar. Pak Supriyansyah, apa yang bisa dijelaskan ya setelah Alex Nurdin, kemudian kini Pak Aziz Samsudin yang terjerat kasus dugaan korupsi? Apa yang Golkar bisa jelaskan kepada publik terhadap dua kasus ini, Pak Supriyansyah? Mas Budiman, terima kasih. Tentu kalau kita mencermati secara dalam-dalam apa yang menimpa kedua kader Golkar, baik Pak Alex maupun Pak Aziz Samsudin, kalau kita melihat secara ke dalam masalah yang dihadapi, maka tentu kita bisa menarik benang merahnya bahwa apa yang dilakukan oleh kedua kader parpol ini atau kader Golkar ini adalah suatu perbuatan yang dia ketahui sendiri, yang dia pahami sendiri, tanpa melibatkan embel-embel partai politik asalnya. Oke, tindakan individual ya? Kan kelihatan itu di dalam risalah masalahnya. Artinya apa? Karena partai politik tidak pernah membahas atau Golkar tidak pernah membahas apa yang dijeratkan kepada kedua kader tersebut. Oke. Seandainya pernah dibahas di tingkat partai, maka itu adalah erat hubungannya dengan kebijakan partai. Oke. Tetapi karena ini tidak pernah dibahas dalam kebijakan partai, maka saya mengatakan bahwa dugaan terjadinya tindak pidana yang dialamatkan kepada kedua kader Golkar ini adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh
personal Personal. kader Partai Golkar. Oke, Pak Supriyansyah, kalau kita kaitkan lagi ya, pernah juga Ketua Umum Partai Golkar Pak Setia Novanto, dan kemudian sekarang Pak Alex dan Pak Aziz, ini semua tindakan-tindakan personal yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Saya benarkan itu karena kalau dilihat metodenya memang bukan menjadi keputusan Partai Golkar, tetapi itu adalah tindakan dan perbuatan yang bisa diklasifikasi bahwa ini adalah tindakan personal kader gitu. Oke, tapi bagaimana sebenarnya kebijakan partai politik dalam hal ini adalah Partai Golkar jika ada kader-kadernya kemudian yang terlibat kasus-kasus korupsi? Seperti yang kita saksikan bersama bahwa Golkar memang hari ini kita mendengungkan Golkar bersih, Oke. artinya setiap kader yang melakukan atau yang didakwa atau yang sudah menyandang status tersangka, maka Partai Golkar akan menghapus namanya di dalam kepengurusan atau kata sehari-harinya diberhentikan. Oke. Pak Aziz sudah diberhentikan di partai politik kita sebagai wakil ketua umum, kemudian digantikan oleh Pak Adis Kadir. Kemudian tadi sore sudah digantikan posisinya beliau oleh Bapak Lodwig. Nah, itu artinya apa? Bahwa mesin Partai Golkar ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang MD3 dengan pasal 87 itu, dengan adanya pengunduran diri yang dilakukan oleh Pak Aziz Samsudin, maka Partai Golkar sudah mengajukan nama pengganti tadi dan besok insya Allah akan diparipurnakan, Mas Budiman. Oke, baik Pak Suk. Saya pindah ke Pak Saur Siagian dulu. Pak Saur, jadi Saur, jadi gimana Anda lihat ya, banyak sekali kader-kader partai politik, bukan hanya dari Golkar, kadang juga dari PDI Perjuangan, pernah juga dari PAN, pernah juga dari Gerindra yang terlibat korupsi. Jadi yang Saur lihat apa dari sisi itu sebetulnya? Saya mulai dulu mengomentari Bung Supriyansyah. Kasus Aziz misalnya kita tadi sebut Bung Budiman. Aziz kan tersangka, beliau kan berkaitan kasus di Lampung. Ya. Kader Golkar. Kemudian namanya juga disebut kasus Tanjung Balai, juga kader Golkar. Dan juga kasus Bupati Kutai Kartanegara juga kader Golkar. Artinya adalah Bung Supriyansyah juga harus menjawab apakah memang ini tidak terkait kepada partai. Satu. Kedua, Bung Budiman, atas pertanyaan Bung Budiman, mengapa? Memang kita tidak punya harga diri, Bang Budiman. Tidak punya harga diri? Serius. Kita ini kadang-kadang kalau masih cari kerja sih lumayan. Tetapi kalau seorang kader Partai Golkar, pimpinan Golkar, kemudian merampok uang bansos, merampok rumah Tuhan, saya bayangkan ini kejahatan apa lagi yang bisa dituduhkan seperti itu. Saya kadang kita melihat begal seperti sadis, tapi kawan-kawan ini dengan segala fasilitas. Kemarin kita dengar bagaimana fantastisnya gaji yang mereka terima dari negara, uang rakyat tersebut, tetapi juga tabiatnya untuk korupsi kemudian tidak ada. Dan yang kedua, misalnya Bung Budiman kasus Aziz Samsudin. Kami mengatakan dari awal ada pelemahan KPK dengan menempatkan orang yang paling lemah. Aziz Samsudin adalah ketua panitia pemilihan daripada saudara Firly Bahuri. Apa maknanya? Jangan-jangan barangkali di kepala beliau ini sekarang ini sudah kita bisa kontrol. Tetapi ingat, KPK ini adalah rumah rakyat. Oke, Oleh karena itu saya kira memang kita harus kembali bahwa memang kita perlu punya martabat, harga diri, bukan mau merampok uang negara atau sekedar cari kerja, gitu loh. Baik. Coba kita lihat ya, grafis atau profesi-profesi seperti apa yang lebih banyak terjerat di KPK, mungkin bisa ditampilkan. Aduh, nggak kelihatan.
Jadi apa itu? Pelaku korupsi berdasarkan profesi itu adalah swasta korporasi 27,1%, lalu kemudian politisi 34%, lalu kemudian penegakan hukum 4%, lalu kemudian kepala lembaga kementerian 3%, PNS 19%, ya. Lalu anggota DPRD politisi ini ya 34% yang cukup banyak sebetulnya yang sebenarnya terjadi. Paling tinggi adalah politisi yang terjerat di periode 2004-2021 berdasarkan data dari KPK. Kembali ke Pak Supriyansyah. Pak Supriyansyah, tadi ada kritik yang cukup keras dari Bung Saur bahwa ini soal martabat dan lain sebagainya dan kaitannya dengan partai politik, karena Bung Aziz terkait dengan Kutai Kartanegara, Lampung dan Tanjung Balai. Gimana Bung Supriyansyah lihat? Iya, itu adalah salah satu pendapat yang patut dihargai karena melihat daripada perilaku kader yang sudah terjerat dan itu sudah menjadi fakta dugaan oleh anti rasuah ini. Menurut saya tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ. Bahwa Pak Saur tadi menyatakan bahwa ada beberapa kasus-kasus yang disebutkan, ya itulah kasus yang sudah terjadi. Oke. Tetapi itu adalah sekali lagi saya katakan Pak Saur bahwa itu adalah bukan merupakan kebijakan partai politik. Tetapi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kader. Nah, memang sulit kita memisahkan antara mana kader, mana parpol. Tetapi kalau kita secara cermat melihat adalah dari 85 atau 86 anggota DPR misalnya dari Golkar di Senayan, maka tidak pernah dirapatkan di Senayan 85 orang ini misalnya sepakat membahas salah satu kira-kira apa yang menjadi tuduhan yang dituduhkan atau didugakan kepada salah satu kader misalnya Bang Saur. Oke. Itulah saya katakan bahwa saya tidak menampik itu analisa dan pendapat Bang Saur, tetapi saya mau mengajak kepada seluruh pemirsa masyarakat bahwa ini adalah mesti kita memisahkan di mana kader berdiri, di mana partai politik berdiri. Karena setiap kita rapat ini Bang Saur, tidak pernah dibahas ya. Rapat-rapat selalu ketua umum menyampaikan, selalu menyatakan bahwa wahai para kader berhati-hati. Karena bukan hanya kita mengambil uang negara, kita dikatakan korupsi, tetapi kita salah mengambil sebuah kebijakan yang membuat orang lain menjadi ada keuntungan yang didapatkan orang lain di situ yang mengakibatkan kerugian negara, korupsi maka juga. kita pun dikenakan oleh undang-undang korupsi itu. Baik, jadi Pak Supriyansyah. Baik, saya coba pindah ke Masinton Pasaribu, politisi dari PDI Perjuangan. Bung Masinton, jadi PDIP juga kadang juga ada juga kader yang terakhir mensos Juliari Batubara yang terkait dengan korupsi di Bansos. Gimana PDIP melihat fenomena banyaknya politisi atau kader-kader partai politik yang kemudian terjerat kasus korupsi? Kalau kami PDI Perjuangan secara kepartaian selalu Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati selalu memberikan pengarahan-pengarahan bagaimana komitmen partai terhadap negara dan rakyat. Nah, dalam setiap momen bahkan PDI Perjuangan memiliki sekolah kader partai terbaru kemarin tanggal 19 bulan September lalu Ibu Mega juga mengingatkan dalam pelatihan kader gitu. Jadi bagaimana dalam mengelola pemerintahan, kemudian kader-kader yang ada di legislatif maupun eksekutif supaya tidak terjebak dalam pusaran yang disebut korupsi itu. Nah, kalau kita melihat
Pak Budiman, dalam skala kasus ya, bahkan itu KPK sendiri merilis bahwa 70% kasus korupsi itu adalah suap begitu. Nah, artinya memang persoalan yang terjadi yang banyak itu kan 70% dari yang kasus yang disebut korupsi itu terbesarnya adalah suap dan gratifikasi. Yang kalau kita melihat memang dan di sana ya banyak menggunakan pengaruh apa segala macam begitu ya, dengan jabatan mempengaruhi satu kebijakan yang itu bisa menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, artinya juga ini tindakan individual ya Mas Hinton, yang nggak ada kaitannya dengan partai politik ya? Ya kalau partai politik kan jelas ya, arahannya itu tidak ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang secara lembaga gitu ya, terstruktur dan terlembaga, tersistematis seperti itu, tidak. Tapi memang pada persoalan masing-masing individu seperti itu. Nah, tentu partai selalu mengupayakan bagaimana menciptakan sistem baik itu di internal partai, ya, kemudian mendorong sistem dalam bernegara bagaimana mampu mencegah potensi-potensi perbuatan ya yang dikategori korupsi tadi, baik suap, gratifikasi maupun yang bersifat berpotensi merugikan keuangan negara. Baik, Bung Mas Hinton, saya ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, Ketua Dewan Penasihat Perludem. Mbak Titi, kalau banyak sekali kader-kader partai ya yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi, apakah memang ini ada problematika di kepartaian atau memang langkah-langkah individual? Saya dengar Perludem pernah membuat kajian soal itu ya, tapi jawaban Mbak Titi setelah jeda berikut ini.